Saudara, hari ini, selain hari Minggu, ini sebenarnya adalah perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu, Pentakosta artinya 50 ya, perayaan. Hari ke-50 dihitung sejak Yesus bangkit dari kematian. Jadi saudara, ada dua peristiwa besar yang kita rayakan atau kita peringati di hari Minggu. Yang pertama itu Paskah, hari kebangkitan. Dan yang kedua peristiwa Pentakosta. Jadi sangat cukup kuat alasan kita beribadah pada hari Minggu, saudara. Jadi kalau saudara ibadah seperti hari ini, saudara sedang merayakan dua hal. Kebangkitan Yesus dan Pentakosta. Ya, jadi inilah yang dirayakan sejak zaman gereja, saudara. Dalam perjanjian lama, mereka di Sabat, itu Israel dengan Tauratnya. Tapi setelah Yesus datang dan naik ke sorga, lahirnya gereja, maka gereja memutuskan ibadahnya pada hari Minggu. Nah, saya ingin ajak kita untuk melihat fakta Pentakosta, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 89, ini sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalau kita bicara Roh Kudus itu dalam hubungan orang percaya, itu bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, Roh Kudus itu sebagai penolong. Jadi ke dalam diri kita, dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur, dia juga akan berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Itu ke dalam diri kita. Tapi dalam hubungan dengan Allah, dia akan menolong kita untuk memuji Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Karena Alkitab mengatakan Allah itu roh, maka siapapun yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi ada dimensi yang ketiga, saudara, yang hari ini kita mau belajar adalah bahwa Roh Kudus juga menolong kita, memberi kuasa bagi kita menjadi saksi. Ini hubungannya ke dunia sekitar kita. Jadi saudara lihat ke dalam kita, ke atas, dan ke lingkungan kita. Dia memberi kuasa untuk menjadi saksi. Jadi saudara kalau lihat di 3 hal ini, kenapa orang Kristen begitu kuat? Karena dia punya Roh Kudus. Kenapa orang Kristen begitu bersemangat memuji Tuhan? Karena dia punya Roh Kudus. Kenapa orang Kristen begitu sama bersaksi? Karena dia punya Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kalau kembali kepada minggu-minggu lalu yang saya katakan, ketika Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong tidak akan diberikan padamu. Tapi jika ia datang, ingat khotbah pada minggu lalu, saudara. Jika ia datang, Roh Kudus datang, dia diam dalam kita dan menolong kita dalam 3 sisi tadi. Untuk menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita. Untuk menolong kita juga memuliakan Allah. Dan sekarang memberi kuasa untuk menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan Yesus pada murid-murid. Hanya beberapa saat sebelum naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Akhirnya orang menghubungkan ini dengan Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20, yang dikenal dengan amanat agung. Dan saudara-saudara, karena pesan inilah akhirnya para rasul, mulai dari Yerusalem, mereka bergerak ke Yudea, Samaria, sampai ke Eropa di zaman Rasul. Bahkan sampai ke Asia. Untuk beritakan Injil. Untuk beritakan Injil, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai mereka. Kalau tanpa kuasa ini, saudara, mereka nggak punya kemampuan. Saudara-saudara lihat para rasul itu hampir semua, bahkan semua, kalau nggak salah, matinya tidak enak. Tapi mereka tidak terlalu peduli dengan resiko itu, saudara. Karena apa? Ada kuasa dalam diri mereka yang membuat mereka nggak bisa diem. Nah, saudara-saudara, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya sudah bahas ini ketika kita peringati hari kenaikan Yesus ya. Nah, sekarang kita langsung ke pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Inilah yang terjadi pada hari ke-50 ketika mereka berkumpul. Mereka ingat pesan Yesus yang mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi dari mulai hari ke-40 sejak kebangkitan Yesus sampai hari ke-50 mereka kumpul di satu tempat yang sering dikatakan itu upper room, loteng Yerusalem. Mereka berkumpul di situ, biasanya orang-orang kalau pergi ke Israel pasti dibawa ke sana. Diceritakan di sinilah mereka kumpul. Jadi saudara-saudara, ruang yang terlalu besar. Di sanalah mereka selama 10 hari itu. Di satu sisi saudara mereka di sana tempat bersembunyi karena mereka juga dikejar-kejar setelah Yesus disalib. Jadi di sana mereka bersembunyi, tapi mereka gunakan untuk berdoa. Sampai pada hari yang ke-50 itulah yang terjadi saudara. Sesuatu yang ajaib terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat, kalau saudara baca selanjutnya, ini merupakan kegenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bahwa nanti akan terjadi, bahwa anak-anak muda akan bernubuat, orang-orang tua akan ini dan sebagainya saudara. Jadi itu yang digenapi di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, harus diakui, untuk poin yang ini sampai sekarang mesti terjadi diskusi. Saya nggak mau bilang perdebatan ya. Diskusi-diskusi lah tentang bahasa roh dan sebagainya. Tetapi saudara, itu fakta sejarah yang terjadi. Roh Kudus memberikan pada mereka bahasa yang lain sesuai dengan memberikan Roh Kudus pada mereka. Dan kalau saudara baca ayat berikutnya, tapi saya lompati saudara karena ini sudah saya jelaskan. Selama 10 malam kita ibadah di padang bulan, saudara, saya sudah jelaskan semua tuntas. Orang-orang berkata, kok bisa mereka ngomong bahasa kita? Kok bisa? Tapi itulah cara Tuhan, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang. Jadi saudara-saudara tahu, ketika mereka berbicara dalam bahasa pendengar, bukan bahasa yang berbicara. Waktu itu Yerusalem kumpul berbagai bangsa. Mereka kaget, loh kok dia bicara bahasa saya? Kok bahasa saya? Itulah tadi peran Roh Kudus menjadi saksi, saudara. Bisa ditangkap, saudara? Nah, akhirnya saudara yang terjadi di situ, ketika mereka mulai ribut, orang banyak, bahkan ada yang mengatakan, wah mereka lagi mabuk anggur. Makanya ngomongnya seperti itu, ngelantur dan sebagainya. Akhirnya Petrus mulai berkhotbah. Saudara lihat, Petrus yang waktu Yesus ditangkap mau disalibkan, ada seorang wanita muda, mulai mengatakan, kamu kayaknya pengikut orang itu ya. Karena gaya bahasamu sama dengan Yesus itu. Dia takut sampai Petrus berapa kali menyangkal Yesus? 3 kali. Bayangkan sebelum Roh Kudus turun atas Petrus, dia penakut dengan wanita kecil aja, dia takut. Tapi setelah Roh Kudus turun di Yerusalem, di upper room itu, dia berani berdiri di hadapan ribuan orang, saudara. Langsung berbeda. Karakternya Petrus yang tadinya belak-belakan tapi penakut, tapi sekarang dia mulai berani. Makanya dia menjelaskan dengan kesimpulan, dia katakan, kamu tahu enggak, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi setelah dia menjelaskan itu, maka orang banyak berkata, mereka mulai terharu. Ingat, salah satu peran Roh Kudus adalah menginsafkan manusia, menginsafkan dunia akan dosa. Sehingga mereka mulai tertemplak, mereka mulai menyadari bahwa ternyata mereka sudah berbuat kesalahan, sehingga mereka bertanya pada Petrus, jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Inilah jawaban Petrus. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu,
dan bagi anak-anakmu. Menarik di sini saudara, padahal mereka sudah menyelipkan Yesus. Tapi justru janji itu dikatakan pengampunan dosa, karunia Roh Kudus itu bagi kamu. Padahal mereka yang sudah berbuat salah pada Yesus. Tapi sebenarnya enggak, Yesus mati itu bagi kamu. Bagi anak-anakmu. Dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya kira kita bisa memahami ini masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan, itu termasuk kita lah di dalamnya saudara. Amin saudara. Yang masih jauh. Nah karena ketaatan inilah saudara para rasul sekali lagi. Mereka beritakan Injil. Saudara tahu Stefanus itu bukan rasul. Dia hanya salah satu diaken yang diangkat oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Hanya salah satu diaken. Tapi justru dialah sahid pertama. Betul saudara? Dia bukan rasul. Kenapa mereka begitu kuatnya sekalipun dalam ancaman? Tetapi Alkitab berkata, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus sementara dalam peribatu, dia tersenyum dan melihat ke langit. Dan dia melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Kenapa? Ada kuasa. Ada kuasa. Jadi saudara para pemberita Injil, para misionaris itu, kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, kenapa mereka bukan hanya lintas negara, lintas benua, melewati lautan berbulan-bulan terombang kapal saudara, tapi mereka tetap menempuh perjalanan. Misalnya ke Tanah Batak ada Nomensen misalnya. Dari Jerman sana. Karena apa? Karena Roh Kudus yang sudah menuntun dia sampai ke Tanah Batak saudara. Belum lagi kita bicara dunia yang lain saudara. Karena apa? Karena mereka tahu janji ini juga bagi mereka yang masih jauh. Jauh dari segi jarak, jauh dari Tuhan. Dan kepada kita pun janji ini sampai saudara. Nah, saudara apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Sekali khotbah Petrus 3.000 bertobat saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, hari Pentakosta itu juga disepakati atau diakui adalah lahirnya gereja. Para tokoh-tokoh gereja sepakat untuk mengatakan hari Pentakosta adalah lahirnya gereja. Dalam perjanjian lama belum ada gereja, saudara. Gereja ini pertama kali dinubuatkan Yesus, dicatat dalam Matius pasal 16. Satu ketika Yesus kumpulin murid-muridnya, setelah Yesus ditolak oleh orang banyak, akhirnya mulai pasal 16, saudara lihat, Yesus lebih banyak dengan murid-murid. Dia mulai bertanya pada murid-murid, menurut kata orang banyak, siapakah saya, siapakah anak manusia? Murid-murid karena menurut orang banyak siapakah, mereka tidak sulit untuk menyampaikan. Oh, ada yang mengatakan engkau Yohanes yang hidup kembali. Ada yang mengatakan engkau Elia yang turun ke bumi. Atau Nabi Yeremia, yang penting salah satu dari para nabi. Mereka sebutlah itu. Itu pendapat orang banyak. Kenapa orang mengatakan dia sejajar dengan nabi-nabi itu? Karena apa yang dilakukan Yesus juga pernah lakukan para nabi sebelumnya. Sehingga mereka mulai mensejajarkan. Tapi Yesus mulai bertanya, tapi menurut kamu siapakah anak manusia? Saudara ada 12 murid, hanya satu yang bisa jawab. Siapa itu? Petrus. Dia katakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menarik ketika Petrus katakan itu apa kata Yesus? Berbahagialah engkau hai Simon, karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga yang memberitahukan kepada engkau. Jadi saudara tahu, kalau saudara bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu karena Bapa di sorga yang sudah beritahu saudara. Bukan pendeta saudara. Pendeta bisa khotbah, tapi kalau Bapa di sorga nggak berkenan menyentuh hati dan pikiran saudara, saudara nggak akan pernah percaya Yesus itu Tuhan. Dari situlah akhirnya Yesus katakan begini pada Simon, Simon,
di atas batu karang ini, pengakuan Yesus adalah Tuhan, aku akan mendirikan gerejaku. Itu baru katakan akan mendirikan gerejaku. Dan bahkan dikatakan alam maut pun tidak akan dapat mengalahkan gereja. Bahkan dikatakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Jadi ada otoritas yang diberikan Tuhan pada gereja. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi gereja ini menjadi sarananya Tuhan di bumi, saudara. Tapi itu masih nubuatan. Barulah mulai hari Pentakosta lahir gereja. Karena itulah saudara, akhirnya pola ibadah orang-orang termasuk yang 3.000 orang itu yang baru bertobat. Tidak lagi beribadah dalam rumah ibadah orang Israel. Karena rumah ibadah orang Israel tidaknya sudah tersobek. Masih ingat saudara? Waktu Yesus mati, tirai bait suci terbelah 2. Sehingga mereka sekarang mulai berkumpul, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Dan mereka sudah berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka mulai kumpul di rumah, mulai memecahkan roti dan berdoa, ada persekutuan, mulai belajar firman Allah. Itulah cikal bakal dari gereja, saudara. Dimulai dari kelompok kecil di rumah-rumah, rumah-rumah. Akhirnya berdirilah gereja di Yerusalem, berdirilah gereja di Antioquia, berdirilah gereja di Efesus, di Korintus, di Galatia, dan sebagainya. Bisa ditangkap, saudara? Jadi mulai gereja dan menyebar sampai ke Eropa, sampai ke Asia kecil, sampai ke Indonesia, sampai ke Cambridge. Loh iya, termasuklah kita. Masa enggak sih? Masa kita enggak dihitung sih? Amin, saudara. Kan ini persekutuan orang-orang berkumpul memecahkan roti setiap akhir bulan, ya enggak? Alkitabiah, saudara. Amin, saudara. Loh, saudara jujur gini ya. Gini. Saya sebenarnya punya misi kenapa kita buat perjamuan kasih setiap minggu terakhir. Kenapa, saudara? Saya pernah belajar dari seseorang mengatakan begini. Kalau kamu ingin kenal orang, lihat waktu dia makan. Jadi saya berharap dengan melatih makan bisa mengubah karakter, saudara. Amin, saudara. Jadi saya suka ngamatin orang makan, saudara. Oh, ini karakter dia begini. Saya mulai belajar, saudara. Makanya kalau saya suka anjing sendiri, ketika saudara mengubah cara makan saudara, itu mengubah karakter saudara. Itu kata para ahli, saudara. Tapi saudara sepaham nggak? Halo? Karena kalau minggu terakhir langsung berebut lari keluar, saudara. Tapi kalau minggu pertama, kedua santai-santai keluarnya. Nggak apa-apa lah, itu karakter. Ketahuan sekarang. Makanya saya berjuang katakan, ayo kasih makan. Ayo setiap minggu terakhir makan kita. Tapi saya mulai mengamati, oh si A ya, oh si B ya, oh si C ya. Oh begitu ya. Oke. Gimana paham sekarang, saudara? Cuma saya takut minggu terakhir nanti nggak ada yang bawa makan. Ada orang suka bawa makan, ada orang nggak suka bawa makan, tapi suka bawa makan pulang. Jadi batuk saya. Ternyata nggak boleh ngomongin itu. Oke, saudara, kita kembali, saudara. Jadi gereja itu mulai punya khas sendiri. Nah sekarang, saudara, saya ingin mengajak kita untuk lihat Roma pasal 10. Akhirnya skema pemberitaan Injil di sini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara lihat, kenapa yang disinggung sini masalah hati dan mulut, bukan masalah pikiran. Jujur, saudara, menurut saya hati itu sangat jujur. Hati kita paling jujur loh. Walaupun kadang-kadang dia suka diolah oleh pikiran kita dan dia ngalah. Betul enggak? Makanya orang suka mengatakan, tolong periksa hati nuranimu. Tolong dengar nuranimu. Makanya Alkitab mengatakan percaya itu di hati, bukan di pikiran.
Kalau di pikiran, semua orang ngaku Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Termasuk orang lagi mabuk di kedai tuak, saudara. Benar. Ya maaf ya, kalau saudara memang alumni sana atau habitatnya di sana ya. Coba kalau mau Natal itu, mereka lagu Malam Kudus lebih merdu, saudara. Dan saudara tuh di kedai tuak lah ada suara 5. Merdu mereka walaupun sambil. Nah coba tanya mereka, Le, percayanya kau Yesus Tuhan? Ya percayalah, pasti katanya lagi mabuk. Tapi percaya dia di mana? Di pikiran. Tapi hatinya dia. Setuju saudara? Makanya Alkitab mengatakan harusnya di hati percaya itu, bukan di pikiran. Di hati, karena hati ini paling jujur saudara. Makanya percaya di hati dibenarkan. Yang dibenarkan hati kita. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus juga dikatakan ketika kita berbicara kepada Allah dalam roh kita, mewakili kita, dikatakan di sana maka Allah yang melihat hati nurani kita. Jadi hati ngelihat Tuhan, bukan pikiran kita. Hati, saudara. Tuhan selalu peduli pada hati kita. Hati kita percaya dibenarkan, dalam hati dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku. Jadi percaya di hati mengalir ke mulut. Ada orang katakan begini, mulut kita lebih banyak dikendalikan oleh pikiran kita. Kenapa? Karena katanya mereka dalam satu lahan, sama-sama di kepala. Pikiran, mulut dekat, hati agak jauh, harus lewat leher, lewat jembatan katanya. Itu kata orang lah saudara. Tapi saudara sekali lagi, yang Tuhan perhitungkan percaya di hati loh. Apakah saudara percaya saudara Yesus Tuhan adalah di hati saudara atau di pikiran? Saya berharap di hati ya. Nah, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya ingin saudara kita lihat skema ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, Tuhan perhitungkan semua kebaikan orang yang beritakan Injil. Nah, saya ingin mengatur ayat ini dalam skema seperti ini, saudara. Yang pertama adanya yang diutus. Diutus untuk apa? Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Karena ada pemberitaan Injil, maka ada yang mendengar. Maka yang mendengar itu akhirnya percaya dalam hatinya dan berseru dengan mulutnya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap, saya kira 3 ini kita sudahlah yang di ruangan ini. Amin saudara. Karena kita mendengar tentang Yesus Kristus, percaya di hati dan berseru. Amin saudara. Jadi kita coba abaikan 3 hal ini saudara. Saya masuk ke poin 2 ini. Saya mau tegasin 2 hal ini saudara. Hari ini. Karena ini Pentakosta, kuasa menjadi saksi. Apakah saudara termasuk pemberita Injil? Berapa banyak orang yang saudara pernah sampaikan tentang Yesus Kristus dalam hidup saudara? Supaya orang bertobat. Dan saudara tahu Alkitab mengatakan jika 1 orang saja bertobat, maka malaikat di sorga bersorak. Saya suka katakan secara simpel aja begini saudara. Kalau saudara bawa 1 orang sesat kepada Tuhan, saudara sudah membuat sorga itu bersorak saudara. Kalau 1 tahun aja saudara bawa 1 kali saudara buat, katakanlah bahasa kita, jadi sponsor untuk sorga saudara. Malaikat bersorak. Kalau setiap tahun saudara bawa 1 jiwa, berapa kali saudara sponsor bagi sorga saudara. Tapi oke lah saudara katakan, saya nggak punya keberanian. Tapi setidaknya saudara, saya ingin ambil yang di bawah ini. Yuk kita jadi pengutus yuk. Jadi pengutus. Saudara-saudara, saya jujur
tidak sering ke desa, tetapi kalau ada undangan saya biasanya tidak akan menolak. Walaupun kadang-kadang perjalanan agak sulit, seperti beberapa hari yang lalu saudara pulang dari sana mobil saya, taulah di desa kan kadang ada anak-anak di beret mobilnya karena red ditulis terus. Jadi mobil saya sudah agak tergores-gores saudara. Ya udahlah resiko desa. Karena ya mungkin salah saya, karena saya kesana itu pas hujan saudara. Jadi kan itu berdebu semua. Jadi mereka coba tulis-tulis di mobil saya sudah pakai paku gitu mungkin ya. Aduh, pulang dari sana saya begitu cuci mobil, loh kok jadi begini mobil saya? Ya sudahlah. Saya nggak merasa menyesalinya saudara. Karena apa saudara? Lihat, orang-orang di sana, pendeta di desa itu, dia berhari-hari di situ loh, bertahun-tahun tinggal di situ. Masa saya sekali aja diminta sekali tahun saya nggak mau hadir? Tapi saya ingin buat simpel saudara. Hati saya sering tersentuh lihat mereka di desa saudara. Mereka bertahan dalam segala kesederhanaan. Mereka bertahan dalam segala kesederhanaan mereka. Kadang saya pernah bertanya begini. Satu ketika saya ngomong sama pendeta di desa. Saya tanya, kalau hari Minggu kalian ibadah berapa orang? Antara 50 ke 100 lah, 50 ke 60 lah Pak. Oh gitu ya. Ya saya agak pengen tahu aja, nggak maksud apa-apa sih saya tanya mereka. Terus kalau persembahan, sekali persembahan berapa kira-kira? Mereka katakan, Pak, kalau desa ini Pak, nggak susah ngitungnya Pak. Kalikan aja 2.000 per kepala. Kalikan aja Pak 2.000 per kepala, nggak meleset itu Pak. Ya kalau 50, 100 lah. Kalau 60, 120 Pak, nggak meleset itu Pak. Iya, gimana dengarnya ya? Oh gitu ya. Tapi mereka bertahan di sana. Saudara, coba perhatikan. Dengan segitu mereka bisa bertahan suami istri dengan anak 2 kadang-kadang. Anak 2. Karena itulah kadang-kadang mereka kalau hubungi saya perlu mereka bantuan bangun gereja atau apa renovasi, saya tuh nggak bisa berkata tidak saudara. Kadang-kadang jujur ada bendahara gereja sini, saya libatkan gereja, tapi lebih sering saya tangani pribadi saudara. Dengan apa yang saya sanggup. Karena apa saudara? Kalau saya nggak bisa turun ke sana, anggaplah saya pengutus mereka ke sana. Dengan berkat yang saya miliki, apa salahnya saya dukung mereka ada di sana, saudara? Daripada saya ke sana disuruh Tuhan. Sekali ke sana kita dari kota, berapa biaya kita keluarkan, saudara? Sementara kalau itu kasih ke mereka di sana, dia hidup 1 bulan. Saya berpikir simpel, saudara. Ada misalkan satu gereja, Pak, kami udah punya gedung gereja, Pak, cuma atapnya belum ada, Pak. Saya tersentuh, saya katakan, berapa sih biaya atap? 40 sekian juta, Pak. Oh iya ya, oke ya, aku kirim ya. Baru-baru ini juga, Pak, kami udah ada atapnya, Pak, temboknya yang belum. Oke. Kadang-kadang saya ajak berapa orang dari jemaat, yuk kita keroyok yuk, saya bilang. Tapi jujur saudara, saya ngajak orang juga nggak gampang. Maksudnya hati saya itu, saya nggak punya mental untuk meminta saudara. Saya nggak punya keberanian. Jadi selama saya bisa tangani, saya tangani aja sendiri. Ya kalau saya hubungi berarti saya sudah ingin ngajak orang lah. Tapi mari coba kita lihat saudara. Kuasa untuk menjadi saksi. Berapa banyak mereka ada di garis depan di sana saudara. Yang dengan semangat beritakan Injil. Saya pernah hati tersentuh saudara satu ketika, ini berapa tahun yang lalu saudara, saya nonton televisi dengan istri saya, pas itu ada perbatasan di Kalimantan Barat antara Indonesia Malaysia gitu loh. Saya lihat banyak anak-anak lari sana, lari sini, saya pikir istri saya gini, mau nggak kita pindah ke sana, melayani orang desa di situ? Istri saya langsung bilang, paling kamu seminggu kuatnya. Serius kamu pindah ke sana? Dia bilang, ya juga ya. Tapi coba lihat saudara, ada orang yang ada di sana. Ada orang di ujung sana. Ada satu gereja saudara yang saya bantu sekarang, dia bilang, untuk sampai di gereja kami, batu bata itu harganya 1.200. Karena apa? Uang pikul sama harganya dengan harga batu bata. Karena harus dipikul. Motor pun nggak bisa naik saudara. Harus pikul.
Wow, saya bilang oke, saya bantu deh. Saya sedang dalam proses bantu dia. Dan saya jujur, saya ambil sebagian dari gereja, saudara. Saya katakan gereja sekian ya, saya sekian. Maksud saya tidak bermaksud apa-apa, saudara. Yuk, kapan lagi gereja kita ini menjadi pengutus? Kapan lagi, saudara? Saudara berkesempatan mengutus orang. Ada banyak orang-orang di sana yang berada di baris depan, saudara. Kadang-kadang kita dengar orang pendeta di pedesaan nggak bisa bawa anak ke rumah sakit. Akhirnya cuma bisa didoain. Ya, dengan segala pergumulan mereka. Tapi hari ini hari Pentakosta, yuk kita miliki hati. Kuasa untuk menjadi saksi. Kalau kita nggak bisa datang ke tempat di mana mereka ada, setidaknya kita katakan, kami, gereja kami, ikut mengutus Anda di tempat itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.